Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kancah beritaan. Badepatan pulang kita di acara Pandiren di Gerdo, RT 5 RW Talo, Gang Kulipisan ya, Gang Pakasam. Hari ini masih lawan ulun, tukang pandir, si tukang rucau lah, tukang ulah camuh si utuh. Nah, tukang kuritisnya tuh ada Pamarina ulun juga. Dewian Sidin kuritis. Pamarina ulun Amang Hasan, tempat rujukan agama kami. Orang yang al-alamah, al-ustad, Ustad Miji. Makanya saudara, banyak sudah gasan di tiap Hari ini Ustadz Miji sudah belajar nih banyu. Sekalinya Habib hari ini datang, ada hendak di banyu lagi. Di bumbunan hari ini tamuan pulang ladang sanak kita, keluarga kita. Ustadz Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Bahashim. Biasanya banyak lagi alnya. Itu aja lah Al-Bahashim. Jadi tema kita hari ini tuh apa yang dibawa Matan Sanayan ke benua kita. Nah, pakai sahnya. Lain Sanayan, Senayan. Mun Sanayan tuh hari Sanayan, Salasa, Arba, Kamis, Ahad, Jumahat, Sabtu, Ahad. Nah, sambil mengupas gini emang marina ulun. Iya kata liur sih di nguripis. Nah, jadi Beb, kami ini di Banuannya rindu juga nih. Iya. Kisah sampean nih kisah di Senayan nih. Iya. Nah, kayak apa Pang juga. Sebagai wakil kita kasih nih kami uang ngebanuannya enak tahu. Iya. Kayak apa kisah di Senayan nih. Nah, makasih Beb. Lah, si Dinah hendak tahu aja. Jangan gumbili unjuke. Anak tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib, pertama terima kasih sudah diundang pulang ke Gardu sini. Cuman orangnya pinang ini juga Bang. Maulah Habib tertawa terus saja ini. Jadi alhamdulillah hari Jumat tadi Habib datang dari Jakarta untuk melaksanakan tugas sebagai buruhnya rakyat Kalimantan Selatan. Pakai dari Jakarta. Pakai kereta malam lah. Begitu. Kalau dari Jakarta pesawat terbang. Lain pesawat yang gugur lain. Nah, jadi alhamdulillah datang. Jadi malam ini datang ke sini diundang alhamdulillah. Dan kabar kita di Senayan alhamdulillah baik. Banyak hal yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah, khususnya kita dari Kalimantan Selatan, karena memang anggota DPD RI ini adalah memang langsung dipilih oleh masyarakat Kalimantan Selatan, dipercayai orang. Ya, legitimasinya sangat kuat, tidak ada alasan untuk tidak membela kepentingan daerah. Itu mantap. Jadi kalau misalnya kita bercalon anggota DPR misalnya itu suaranya masih bergabung-gabung lawan kekawanannya, masih bergabung lawan suara partai. Kalau digabung-gabungkan. Kalau DPD ini murni suara sawangan, suara masyarakat. Yang ada ini disuruh begawe. Ada. Nah, jadi mungkin menyambung waktu kita bertemuan di sini semalam, menindaklanjuti apa yang kita perjuangkan diantaranya airport. Jadi airport ini kita sudah ke tahap beberapa waktu ke depan insya Allah langsung menghadap Pak Wakil Presiden. Dan bahkan Habib sekitar 3 hari yang lewat langsung berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Bapak Haji Joko Widodo, mengenai apa tuh Beb? Mengenai pentingnya perhatian beliau terhadap Kalimantan Selatan. Kita tahu setiap tahun Kalimantan Selatan menyumbangkan ratusan triliun untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat tidak adil kalau sudah begitu banyak apa yang kita berikan untuk bangsa dan negara, tapi kita tidak diperhatikan. Maka Habib
mengatakan kepada saudara Presiden Republik Indonesia Ya. dengan surat yang langsung dikirimkan oleh staf Habib Ya. bahwa jangan sampai ketidakadilan ini menjadi penyebab disintegrasi bangsa. Bisa pecah belah mujurnya. Nah, jangan sampai. Jangan sampai. Nah, kita supaya kuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kada Ini ano daerah harus diperhatikan. tanggal 5 Pe, ada tadi legitimasi. Ini Disintegrasi. Nang itu artinya Mang Hasan yang tahu. Ya Habib yang tahu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita kirim surat langsung ke Bapak Presiden. Ya. Jadi kita tunggulah balasan beliau dan alhamdulillah rekan-rekan senator lain dari provinsi lain pun sangat memberikan dukungan secara politik terhadap apa yang kita lakukan dan mereka sangat mendorong agar apa yang diperjuangkan oleh Kalimantan Selatan itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat secepatnya. Kita tidak mau molor-molor lagi. Ya, Dan banyak hal lagi yang bisa kita perbuat untuk banyaknya kayak itu Bipa yang insya Allah kaina. Tapi bang kainanya parai. Hadang-hadang jadi Iya. sampai 5 tahun. Kadang-kadang jadi hadangan Presiden. Dalam surat Habib tuh penekanannya kemana tuh sektor yang mungkin diperjuangkan Pak Habib nih? Penekanannya adalah bahwa Presiden harus memperhatikan kepentingan Kalimantan Selatan dan selama ini kita tahu bahwa di dalam kabinet kerja Pak Presiden itu tidak ada keterwakilan putra Kalimantan Selatan. Pucuk. Ini yang kita perjuangkan dan bahkan kita senantiasa mengatakan di dalam rapat dengar pendapat dengan TNI, dengan unsur pemerintah bahwa jangan sampai ketidakadilan ini menyebabkan adanya demo besar-besaran. Ya dari Dari kita masyarakat Kalimantan Selatan. Malah kita ada kontribusi Kita sudah memberikan sinyal dari awal. Jadi seharusnya sinyal ini bisa ditangkap dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Iya. Kalau perlu yang presiden dulu adalah menteri-menteri ini kan biasa sekali. Iya. Dan ratusan triliun. Coba bayangkan seandainya ratusan triliun itu kita sendiri yang pegang, kita sendiri yang gunakan. Tanjung jadinya. Berapa banyak yang bisa kita lakukan dengan ratusan triliun? 1 triliun itu 1.000 miliar. Nukar karupuk Coba berapa truk. mau apa aja bisa. Ada kehitungan. Tapi yang kita dapatkan cuma 1%-an aja dari 100 triliun. Ya Allah. Listrik aja kita masih Nah, Gilap-gilap. listrik kita datangin masih ada yang padam 4 jam apa segala macam. Coba kalau ratusan triliun itu, makanya kita mengatakan pemerintah seharusnya bisa adil. Kalau bisa Kalimantan Selatan otsus, otonomi khusus sebagaimana yang digelorakan oleh saudara-saudara kita dari Kalimantan Timur, dan saya sangat mendukung itu. Dan bahkan kalau bisa memang Kalimantan Selatan juga begitu. Kalau pemerintah, saya dengan tegas mengatakan, kalau memang pemerintah tidak bisa mengayomi, tidak bisa memberikan keadilan kepada Kalimantan Selatan, ya jangan salahkan Kalimantan Selatan kalau nantinya minta referendum kan begitu. Reaksinya ada. Referendum itu minta pilihan. Opsi. Opsi referendum. Itu opsi. Anak berpisah kada kah? Karena kita insya Allah bisa mengurus diri kita sendiri. Sebelumnya mau ingatakan juga yang buhan yang hendak umpat gabung, silakan nih ada nomor SMS-nya, jangan ditelepone. Jantik di hidung nelpon sini. Itu kan ada desa takang orang mana. SMS-nya telepon. Nah, nomor telepon ngene. Nah, kalau jadi sudah panjang lebar dari Habib mengisahkan ada berbagai aspek yang ditekanakan ya, kalau yang dipicikakan kalau bahasa kitanya tekan bahasa Indonesia. Ada beberapa asik yang dipicik Siden. Yang penting-penting Siden sudah ngirim surat lawan presiden, tahu perangkonya dan berapa? atas nama pribadi. Berapa? Perangkonya langsung dikirim ke sekretariat negara. Iya kalau perangkoy bahari. Jadi itu apa namanya, dari Senator Kalsel kepada saudara Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Iya, Nah, pemirsa Banjar TV, ini apa? Yang lalu ada? Belum? Belum. Belum. Nah, mau hendak kita temanya nih hendak melihat apa aja orang tuh yang kawa dilakukan bukan DPD lain DPR. DPD gasan benua nih. DPD ini gasan bujur gasan benua. Kalau DPR tuh ya opsinya
taka umum sedikit ya kalau Ada kada dapilnya bersifat masing-masing. kada Dapil bersifat masing-masing. apa regional. Woi. Mualaf pintarnya ini. Kada Satu. kada berarti si Dini mah anggap ulun selama ini Ini nih pintar Pak. Oh, Tata iya. Ustad nih. Tata Ustad. kada tiup si Dini bumunan. Di kowe wae benyo. Jadi nyapasan ulun sauting aja kan pian ada hendak menghadap wakil presiden juga. Insyaallah. Ustaz Miji na umpat. Hai. Makanya Kok ada sih kemarin empat juga. Betul biji menangannya dasar juga. Jadi adalah masalah tadi apa bandara tadi sudah ini sudah dalam proses melangkah ke depan. Jadi kalau dulu kita beranggapan bahwa kita jalan di tempat, sekarang kita sudah melangkah step by step. Jadi mudah-mudahan insya Allah karena ini langsung ditangani juga oleh Ketua DPD RI Pak Irman Gusman. oh Pak Irman. Pak Irman Gusman. Oh, apa? Betul, Penghargaan rumah ah? Lok bakung kah? Lain pula. Lain lah. Ah, iya, ketua Ina DPD. patuh banar. Jadi sini insya Allah meminta waktu kepada Wapres. Jadi kita yang insya Allah menghadap. Bahkan nanti insya Allah Pak Gubernur kita minta juga hadir dari Angkasa Pura, dari Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Oh, gabung dari lah. TNI. Ya tujuannya duduk satu meja agar apa yang menjadi masalah dan kendala bisa kita selesaikan. Iya. Sehingga masyarakat Kalimantan Selatan bisa berbangga dengan airport yang dimiliki. Iya. Anu Karena itu internasional kualitasnya. pintu masuk rumah kan kalau Kalimantan Selatan ini rumah, lawangnya itu airport. Iya. Kalau sudah lawangnya mau kayak Ada bagus? bagus kan kayak apa? Orang Virus, kayak Ragay. Rumahnya aja kalau mau yang lebih baik kan. Nah, Belum jalanan ya kalau. Nah. Jalan Trans banyak Kalimantan. yang harus Iya. kita Oh. benahi di Kalimantan Selatan dan itu memerlukan political will yang kuat, keinginan politik yang sungguh-sungguh untuk perbaikan dan perubahan Kalimantan Iya, Selatan. political well. Political will. Political will. Political will. Kemauan politik kan itu hai. Oke, kemauannya. Political will. Jadi kemauan Kulikan. political will itu kemauan politik. Wah, artinya kita tuh dasar bujur dipilih itu dasar konsekuen lawan pilihan orang. Bertanggung jawab. Kita juantahkan. Pemirsa Penjara TV. Jadi kita hendak tahu juga ini perkembangannya kayak Nabi Plah responnya. Ya. Mudah-mudahan dasar bujur Ya. ibaratnya income yang kita masukkan ke negara saya Ya, itu benar. yang diberikan negara Iya. kita juga Dan dasar itu yang harus diperjuangkan sama-sama semua masyarakat. namun itu bujur-bujur masyarakat dasar mendukung. Iya, amin. Mendukung benar. Nah. Dasar kepentingan pemberitaan ya kalau Namun kayak ini pangkal memang kalau Kalsel itu dibandingkan daerah lain itu memang jauh tertinggal lah dipikir. bujur, bujur. Lawan daerah lain. Jauh lah. jauh. Kita lihat dari infrastruktur Nah, jalan, ya kan, kualitas jalan kita yang bagaimana, kemudian pedestrian untuk pejalan kaki pun tidak ada. Nah. Mana ada untuk sekarang pejalan kaki kan diambil haknya oleh pengguna sepeda motor. ya itu nangka ide Banjarmasin maksud Kemudian, Pak Habib nah, nah. itu seperti di Banjarmasin kan, Nah, ruang ya. terbuka hijaunya sangat sedikit, Sedikit. lampu-lampu hiasnya hampir Tidak tidak ada, ada. gelap apa segala Padahal aku macam. tuh Banjarmasin ini ibaratnya Kemudian taman-taman air mancur seperti di Singapura tidak ada. Kita pengennya Banjarmasin ini apa ya? sebagai simbol The Kalsel. next Singapura City lah. Apa pulang tarinya? Singapura berikutnya. kayak Oh, gitu. apa itu? the neck lah. Nah, mohon seneknya Harusnya dimakan. begitu, tapi itu memang Seneknya memerlukan dimakan. kesungguhan dari pemimpin-pemimpin kita untuk perubahan yang lebih baik Iya. agar Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan layak huni, Ya. memanusiakan kepada penduduknya, Iya. modern, ya kan, dan sejahtera. Nah, pemirsa Banjar TV, adanya hendak 4 lalu dulu Oh, ya. ada. Kita hadangi dulu ibaratnya yang hendak lalu nih banyak makanya hendak ditakunakan apalagi tuh karunyum dah amang hendak betakun ya Pak. Kita lalu akan dulu lah nang hendak lalu limbah ini. Ya. Iya.
Nah pemirsa Banjar TV, mau aku mana gerdunya aja. Nah ya, nah itu ada. Kan dia gerdunya dikikir orang ya, makanya kan ada. Nah pemirsa Banjar TV masih lawan kami, lawan orang yang kami sayangi, kami cintai, Habib Abdurrahman juga. Kadang kalah kami cintai juga Ustadz Meji. Jadi sudah sambil jeda iklan tadi kami memandirakan banyak. Ibaratnya yang kawal diperjuangkan lewat DPD ini, ibaratnya ada cuma infrastruktur lah. Ya. Infrastruktur tapi kesejahteraan kawal juga dianolah diangkat tapi belum diplah kita bacakan SMS dulu ya, kasihan orang mana menulis nah SMS panambe Abah Padil di kalau ini peman Mamarina seorang ini baca dulu baca apa juga ini Mamarina seorang baca dulu Mamarina udah masuk TV ini Abah Padil di Kalua umpat batakon apa saja Kalua sajalah apa aja yang diperjuangkan wakil rakyat di Senayan untuk benua gasan utuh ya apa nih boleh ke Tanjung langsat masakan sudah awal beli ke Tanjung tanang aja ada aja nih minggu kayaknya ya kalau bagilah langsatnya bagi pun orang pang yang masakan di buka rumahnya bedaun ya apa aja jalan ini yang kedua pulang BP ada pulang tolong masalah gas ini ada masuk tanggung jawab pian juga masalah gas masih larang di tanah laut di tanah Banjar gini kada tanah laut aja tanah Banjar larang khusus untuk di desa dari Heri di Kurau iya nih aku Udin dosa. Pemerintah Indonesia nih memikirkan daerah Jawa semata bujur. Jawa semata. Masalahnya semata. Kada maksudnya saja semata itu ini kita paham. Matanya dua aja semata. Memikirkan daerah Jawa semata saja. Kalimantan tidak dipikirkan. Pemerintah harusnya bersikap adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator Habib, jangan infrastruktur aja yang diperjuangkan, tapi kesejahteraan rakyat di desa masih ada yang makan tiwul. Tiwul itu apa? Tiwul itu kumpul kayu. Wah, ini mawadanya di sini makan tiwul. Perekonomian dari desa kalau mau dibangun kota itu perkembangannya. Jadi juga maksudnya tuh apa dari desa juga jadi perkembangan kota itu akan terlihat kalau merata kayak itu maksudnya itu habis sudah itu loh. Nah masih banyak sekalinya banyak masalah gas apa ya beberapa waktu yang lewat kebetulan ketua Komite 2 DPD RI Pak Perlindungan Purba. Pak ya. Pasti tahu. Kenalan bukan Pulau Kuo. Nggih. Jadi datang jadi alhamdulillah kita ajak untuk langsung melihat ke bawah masyarakat. Jadi ajak tidinlah warung-warung yang berjualan gas yang 3 kilo itu kan betul gas 3 kilo itu langsung kita sidak di tempat. Jadi sewaktu kita datang ke sana ternyata dari sekian banyak tabung-tabung gas LPG 3 kg itu semuanya kosong. Jadi ketika kita tanya sama penjual berapa lama udah kosong, ini sudah 3 hari Bib katanya kan. Jadi kita tentu saja prihatin dengan hal yang demikian. Bahkan yang seharusnya harga LPG 3 kilo itu 14.000 jadi sudah dijual menjadi 20.000. Selawi 20.000 dia beli di agen di agen terus dijual ke masyarakat ya 22 23 Selawi untuk aja. Ya itu tentu saja kita prihatin dan ini akan menjadi catatan tersendiri untuk langsung kita sampaikan ke Pertamina, di Pertamina karena kita kebetulan BUMN termasuk di dalamnya Pertamina adalah mitra kerja kita di Komite 2. Jadi kita bisa langsung sampaikan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat bawah dan mengenai jangan cuma memperhatikan infrastruktur. Sebenarnya begini, memang masalah kita ini kompleks masalah. Cuman sebenarnya walaupun kompleks tapi
berkaitan. Kenapa demikian? Contoh, kalau infrastruktur itu jelek seperti jalan, itu sayur-sayuran, ya kan, bani itu membawa ke kota, ke pasar itu ngalih tambah mahal. Jadi sebenarnya berkaitan. Kalau semakin infrastruktur baik, maka kesejahteraan bisa naik. Maka harga pun bisa turun, masyarakat si petani bisa dengan mudah menjual hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, ini semuanya berkaitan. Yang halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Sahri di Banjarmasin. Sahri di Banjarmasin. Ya, apa Sahri? Alhamdulillah bisa ketemu pulang sama Habib nah. Alhamdulillah. Iya. Tokoh Banua. Ya, tokoh Banua kita bujur. Apresiasi lah. Karena dengan Banjar TV bisa menjembatani maka masyarakat bisa langsung berkomunikasi, memberikan info untuk pembangunan Banua. Ya, bujur. Nah, pertama saya apresiasi perjuangan beliau yang begitu gigih memperjuangkan bandara. Walaupun batal banyak groundbreaking Januari gitu. Tapi jangan sampai pesimis, Pak. Nah, dan kita berharap juga yang mana di PD itu kan berempat. Nah, yang bertiganya mana suaranya gitu Habib aja sendiri gitu yang memperjuangkan getol gitu. Nah, yang bertiga itu kemana gitu. Nah, kita berharap 4 DPD dan 11 DPR RI itu bersatu gitu memperjuangkan Banua gitu. Jangan sampai terkotak-kotak karena akibat partai, golongan gitu. Nah, ya kita melihat di Banua-Banua orang daerah-daerah lain luar biasa maju. Misalnya Sulawesi, Medan, dan sebagainya. Dia tidak lagi memikirkan apakah itu praksi A, praksi B, demi Banua gitu. Bersatu. Contoh dalam hal pembangunan bandara kita ini terkatung-katung terus gitu. Kan mendekati clear dalam penyelesaian dengan penduduk di sana. Ternyata ada timbul lagi TNI AU gitu ya. Nah inilah kenapa baru timbul TNI AU nggak dulu gitu kan. Nah ini yang sangat kita sayangkan Habib ya. Nah kemarin janji gubernur akan menemui Wapres untuk menengahinya. Nah saya minta apakah Pak Habib mendengar bocoran hasil pertemuan gubernur yang rencananya mau menghadap Wapres gitu sebagai penengah. Karena ya kalau bisa jangan Wapres, Pak Presiden langsung. Karena Panglima tertinggi kan Presiden. Sehingga bisa. Terima kasih malah. Ya, sehingga bisa memberikan Oke. Nah, ini dari Pak Sahri di Banjarmasin. Artinya Sidin mengapresiasi ini makan gumbili kampung ini. Ngalih berapresiasi. Artinya perjuangan Sidin perjuangan Pak ini gigih. Cuma nggak sabujurnya berempat Pak. Jadi PD itu mana tiganya? Sekira kalau sama-sama kan? harmonis. Ya, itu lawan juga masalah tadi bendera tadi ujar Habib tadi sudah dipotong di tengah tadi, jangan pesimis. Ulun katuju mendengar gitu. Nah ya Pak Habib tadi juga. Jadi kalau masalah rekan-rekan kita, ya saya harapkan masyarakat Kalimantan Selatan karena memang sudah dipilih amanah, ya diberikan dorongan lah. Jangan diragukan, John. Tinggal diawasi kinerja mereka. Jadi sama seperti hari ini Habib di sini, kalau ada kritik yang bisa menjadi pelecut semangat Habib untuk tambah lagi mendobrak agar bisa mencapai kepentingan apa yang kita inginkan, ya itu bagus. Jadi itu masalah itu. Masalah apa tadi? Pak Gubernur ya, pertemuan Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur ya insya Allah kita memang sedang menjadwalkan dan itu langsung difasilitasi oleh Ketua DPD RI Pak Irman Gusman. Cuman ya ini kebetulan karena jadwal di Senayan memang sangat padat. Saya pun sebenarnya sangat ingin secepatnya. Saya pun sebenarnya secara pribadi sangat sedih. Tapi memang berhubung
program legislasi nasional ini sangat padat memang. Jadi ya mencari celah lah untuk secepatnya itu diadakan. Yang jelas saya sudah mendapat komitmen dari beliau bahwa ini akan difasilitasi dan saya sangat percaya itu. Tadi ya Presiden juga mun kawas salajur ka Presiden Jadi sebenarnya sudah disampaikan ke Presiden. Jadi sewaktu Bapak Presiden kunjungan kerja ke Medan, dan kebetulan ketua Komite 2 ini Pak Perlindungan Purba adalah orang Medan. Jadi sewaktu Pak Presiden datang ke situ, Pak Parlin sebagai ketua Komite 2 DPD RI ini mendampingi dan juga sudah menyampaikan kondisi yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi secara lisan beliau sudah mendengar, tinggal kita approve lagi agar ini bisa betul-betul menjadi perhatian. Dan saya tadi sudah katakan sama masyarakat Kalimantan Selatan bahwa saya pun sudah berkirim surat tertulis resmi dengan cap DPD RI bahwa Kalimantan Selatan harus diperhatikan, jangan sampai rasa ketidakadilan ini sampai muncul kepada hal-hal yang menjadi disintegrasi bangsa. Anu nyambung dengan tadi Biplah, SMS tadi. Ya. Jadi masalah gas tadi di mana ujungnya di Tapaget. Ya, jadi gas tadi memang ini gas kan sangat diperlukan nih oleh masyarakat kita semua. Jadi saya ada berbincang dengan senator-senator lain, ternyata memang ini sepertinya seluruh Indonesia mendapat. Jadi ini ternyata memang masalahnya se-Indonesia. Iya, jadi ini harus memang regulasinya harus diperbaiki. Jadi bukan sekedar kita mendatangi agen-agennya, tapi memang sepertinya regulasi harus diperbaiki, dan ini akan kita sampaikan langsung ke Dirut Pertamina dan sudah menjadi catatan kita. Jadi sudah jadi catatannya, bukan tanah laut jangan takutan. Pasti disampaikan. Ada ujung masyarakat ini kan ganti jamnya gas jangan gas ya. Ternyata sudah diganti makanya awal-awal katanya murah ya kan. Nah, ternyata malah mahal. Sepertinya ini pembohongan publik ya. Jangan lebih tuh, orang ini cah bohong jangan. Iya. Atau anu tadi juga yang masalah memperhatikan Jawa aja ya Pak. Oh iya, memang nah makanya itu tadi rasa ketidakadilan itu sangat kita rasakan. Tapi kita pun harus paham bahwa makanya ini kembali kepada masyarakat pemilih untuk cerdas. Memilih kepada wakil-wakil mereka, wakil-wakil rakyat, bahwa kalau memilih wakil-wakilnya itu memang yang harus kredibel, ya kan, orangnya itu memang cerdas, pintar, amanah, sehingga ketika sampai di tingkat nasional di Senayan, mereka bisa bersaing dengan legislator dan senator dari daerah lain. Jangan ungut-ungut saja. Karena jangan sampai di sana diam kan kayak gitu kan. Yang kita perlukan yang baik, yang betul-betul berani dengan segala tenaga hatinya, ya kan, untuk ini semakin banyak disuarakan, semakin kedengaran, semakin diperhatikan gitu. Semakin berdiam, semakin berandaian, semakin turingan. Itu orang bicara bisa mungut. Terus saja dipikir. Jadi itu kembali kepada masyarakat. Ujung pulang tuh. Yang akan datang. Nah, pemirsa Banjar TV, sambilan kita kita break buan pian kawajo memformat apanya hendak ditanggunakan tampulo orang yang kita sayangi ada di sini. Nah, adanya hendak lalu dulu. Kita lalu akan hendak lalu limene. Nah, bukan kancah beritaan, masih lan kami lan Habib, tapi pas jeda iklan tadi habis 3 biji Habib makan gumbili. Wah, membuka rahasia. Jadi ini ada tadi tahu gegurun nomor 2 kada tapi paham jualan amang asan teh apa kuta-kuta ya. Kota Bali kah kuta apa nyampe tak ada. Adanya kayaknya ujar Habib tadi pada hakannya. Contoh kasil tertinggal itu contohnya banyak masin itu. Ya, dibandingkan kota lain jauh banget tertinggal ya lebih. Nah contoh Habib tadi kayak pedetran tidak ada, lampu hiasan kayak kada ada. Nah itu jadi sebenarnya kayak apa Beb kota Banjarmasin ini sebaiknya? Ya
ini kan apa namanya? Ya harus masyarakat kembali lagi kan ke masyarakat. Pilih pemimpin yang betul-betul komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Ya, bujur. Jadi kalau sudah terpilih karena mungkin dapat minta maaf, dapat janji, dapat duit. Kalau setelah itu mereka masa bodoh ya salahnya memilih. Iya, kenapa memilih? Kan tidak mungkin dia terpilih kalau kita tidak memilih. Iya. Jadi begitu. Jadi kita harus introspeksi lah. Jadi tadi berarti ibaratnya kota Banjarmasin ini lalu masih lah dibanding ya kita yang lain menghargai pencapaian. Apa yang sudah dicapai oleh pemimpin-pemimpin kita sangat kita hargai. Ya cuman yang jelas kan kita tidak bisa berpuas diri. Sedangkan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan. Bujur. Satu contoh katanya Agus tadi kan pedestrian, hak pejalan kaki hilang. Iya kan tidak ada. Kemudian ruang terbuka hijau belum sedikit. mencukupi. Iya kan? Ya. Kemudian lampu-lampu jalan, tempat hias. Bahkan tadi ada SMS masuk itu di wilayah Mantuil katanya jalan lampu penerangan jalannya mati terus. Sedangkan masyarakat untuk lampu penerangan jalan ini kan sudah ada bayar tuh di ada PDAM sampah mereka itu. Jadi sebenarnya kembali kepada kita lah, ini kan momennya harus inilah. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Umar Martapura. Umar Martapura. Napa kabar Umar? Alhamdulillah sehat. Nah, apa nang pian hendak takunakan tampulu Habib ada di sini nah. Isuk kasanayan. Minta banyu beneran lawan Habib nah. Assalamualaikum. Ulun aja minta banyu jual lawan. Ini berkat ustadznya Habib nek awas. Ini malam ini anak minta tiupakan bumbunya. Ini Habib ini cocok jadi gubernur lah. Iya, perjuangan dia, Mak. Mudahan masyarakat percaya. Martapura ini dipaina banjir nah. Kayak paham ini ini kan tambang ini Marajalila Bipai. Nah, tolong disampaikan ke Jakarta tuh nah. Jangan izin di Jakarta tuh kasih ini mampang. Nah, jadi artinya tuh pemerintah di daerah ini harus artinya ditangkal lah, jangan artinya mantang-mantang Jakarta diizinkan. Nah itu bisa tolong benar bisa masalah itu nah. Kita kan di Martapura nih kebanjiran nah. Jadi mungkin Habib bisa kayaknya membangkirakan di situ. Menyampaikan di sana. Nah, jadi yang kedua nih, Pak Habib nih ulama usul nih lah. Nah, untuk kemajuan Kalimantan Selatan khususnya lah. Ini musim buah nih di Painya. Musim buah. Nah, ini buah nih mubazir deh. Nah, tak buang-buang di Paya beburukan buah. Tolong amun tahu usahakan lah supaya masyarakat Kalimantan Selatan nih menjauhi bertahan dan menganggur itu nah. Pula pabrik alay terbesar di Asia Tenggara kah? Nah, itu kita ulun mengusulkan. Oke, terima kasih mantap. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun yang paling kata juta dia no. Boleh jawab bagus ya. Jadi Mang Umar lah, yang pertama ulun umpat prihatin, sedih, dan ulun mendoakan mudah-mudahan Allah angkat bala musibah dari kaum. Amin ya Allah. Khususnya masyarakat Kalimantan Selatan yang ada di sini kan. Yang kedua masalah apa tadi? Masalah yang itu jangan kawat jadi gubernur aja. Ada aja. Itu lain kisah. Yang betul ada lagi berharap supaya di sini ada pabrik industri kaleng buah-buahan. Memang kayak gini. Nah, supaya banyak. Memang sekarang ini kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang kreatif dan inovatif. Jadi jangan kita kalau bisa memilih pemimpin yang cara kerjanya itu autopilot, konvensional. Artinya berlarut aja kayak itu nah. Kita bisa ada kreativitas sehingga ada terobosan-terobosan. Untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Dan kalau masalah tambang apa segala macam itu
Mang Umar, wah Habib berkisah sedikit. Memang ini masalah sangat the big problem, masalah besar kita. Bahkan pada saat ketemu rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya, Habib pun dengan gamblang, lugas, tegas mengatakan bahwa kami sekarang ini cuma dapat lubangnya, debunya, dan banjir. Saya katakan bahkan ketika beliau lagi berbicara dengan kita, saya ulun BBM-an atau berteleponan malam itu dengan masyarakat dari Tanah Bumbu. Mereka mengatakan premanisme menjadi-jadi, kemudian ada intimidasi, kemudian tanah masyarakat diklaim, ya kan, ada tumpang tindih lahan di sana, yang pengen membuat sertifikat pun tidak bisa. Ini masalah sangat serius, dan masalah ini memang pasti ada kalau di sekitar wilayah tambang. Ini memang perlu apa namanya keseriusan untuk membenahi ini. Yang jelas kita tidak melarang aktivitas tambang dengan catatan terukur. Jangan membabi buta yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebab ini kan bumi bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Ada takarannya. Kalau sekarang kita menghancurkan dengan membabi buta, anak cucu kita kasihan. Kayak apa ini? Makanya sekarang ini cari pemimpin yang berpikiran agar berwawasan lingkungan, bukan sekedar ekonomi, tapi mengesampingkan lingkungan hidup. Ini yang penting. Dan yang jelas ya, dengan segala kemampuan, dengan segala niat yang kuat, ya, dengan kesungguhan hati, ulun tentu aja pasti akan selalu menyampaikan kepada lembaga instansi terkait, kepada para menteri, bahwa di Kalimantan Selatan ini sangat banyak masalah, termasuk diantaranya masalah tambang tadi. Nah, Pak Umar sudah terdengar kalau yang Jasiden tadi. Jadi mun kawa boleh aja ada tambang tuh lah. Cuma jangan sampai terukur, jangan kada usah membabi buta, mengkambing buta yang kada usah. Jangan sampai jadi babi, kambing aja kan. Tapi biar jangan membabi buta, duitnya banyak untuk rakyat, nyaman juga. Ini kan tahu juga kita. Uangnya nyamannya. Kurang nyamannya kita dapat lubangnya. Lubang ada nyaman pulang. Lalu juga. Iya, kalau ini lubang ada nyaman enggak. Kalau SMS tuh baca-baca tak? Nah, ada SMS pulang lebih lah. Panambayan kita bacakan. Assalamualaikum Habib. Tolong perjuangkan, nah ini yang yang disambat Habib tadi, tolong perjuangkan lampu di Jalan Tembus Mantuil. Mantuil itu karena manjul mantuil dah. Mantuil atau Basirih. Hampir tiap hari pajah. Sama aja kurang lebih. Supaya jangan bepajahan lagi. LPG jangan larang bener 22.000 per kilo. Ulun Salawi pian kurang lebih. Dari Sugianor kawan pian sekolah di MTSN Kauman. Dilaksanain sekolah pian dari. Alhamdulillah ada kawan yang ingat. Saya masih Sugianor. Jadi bila ada yang patuh lawan Habib, tagur aja Habib. Ya Allah, di pinggir jalan datang Habib bedungkong apa kan. Jangan mun bedungkong kan gitu. Kada kalau di rawa ulun jadi bedungkong ada kalau di rawa. Iya tadi yang jelas. Ini lah. Nah, ini agak pedas Bang Bipar. Sama jangan menyalahkan pemerintah pusat kalau mereka tidak memperhatikan Kalsel dalam hal apapun. Tapi introspeksi para wakil orang Banua yang duduk di Senayan. Apa mereka berjuang buat Banua atau untuk hanya buat partai dan diri mereka pribadi? Jadi SMS seperti ini sangat membuat bangga Habib. Kenapa Habib bangga? Ini bukan pedas. Kenapa Habib bangga? Warga masyarakat Kalimantan seperti inilah yang Habib mau. Kritis. Kalau ada hal-hal yang memang tidak sepantasnya didapat oleh masyarakat Kalimantan Selatan dengan segala sumber daya alam kita yang melimpah,
Bujur. Masyarakat wajib kritis. Ya, sip. Kalau kita diam terus, ya akhirnya itu tadi kita kada Iya, kada dihatikan. dihatikan orang bujur. Jadi itu Terima kita wajib kasih. terima kasih sama itu orang. Iya. Nah, Dan mudah-mudahan masyarakat yang lain kritis kayak gini. ya, ulun tadi rada kada nih baca. Oh, ada apa-apa. Ada apa lah, ha. Terima kasih lah informasinya tadi, berarti kan rakyat harus kritis, artinya yang hendak memilih itu yang dasar bujur-bujur kawa memina. Jadi bila Habib ketujulan orang kritis berarti ketujulan nama Hasan ini kritis benar. Nih ada SMS pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Piah di Kelayan B. Ulun mewakili ibu rumah tangga masalah gas nih. Aur kosong terus. Nah, tadi kan ada masalah larang pulang nih, masalah kosong. Gimana nih Habib? Habib tolong disidak apa harganya sampai 25.000 bagi agen dahulu kan yang buat rumah tangga. Iya. Oh, banyak mah yang restoran adanya memakai masih juga. Nah, dahulukannya rumah tangga Ya dulu ini ya. iya, makanya tadi regulasi itu harus diperbaiki. Kemudian sidak dari pihak yang berwenang, jangan sampai ada penyalahgunaan. Karena LPG 3 kg ini adalah untuk masyarakat kelas bawah. Dan mereka sangat memerlukan ini. Sedangkan untuk restoran, tempat makan itu tidak diperbolehkan memakai gas 3 kilo. Yang 12. Harus gas 12. Jadi memang betul Ibu, itu sangat sering kosong. Dan sebagaimana dari awal kita ketemu tadi, Habib sidak pun kata yang penjual sudah 3 hari kosong. Yang harganya sebenarnya 14.000, mereka dapat 20.000, kemudian mereka jual lagi 22.000. Bahkan ini di tempat itu sampai 25.000. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini didengar oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, sehingga mereka bisa mengambil tindakan untuk menindaklanjuti keluhan dan temuan-temuan ini. Jangan sampai masyarakat kita yang di bawah ini, karena 1.000-2.000 rupiah itu sangat berharga, berharga. Nang 12 naik juga, soalnya nang 12 saya 120 jadi 150 ini. Nang ya. Jual harganya. Ibu buah ini bisa mengambil yang 3 kilo. Nyata, emang sudah naik itu. Pemirsa Banjar TV, adanya hendak lalu dulu, Han. Kita sebujurnya banyak yang hendak lagi diungkap. Hadangi dulu lah, jangan pindah channel, tetap di sini. Umpati teruslah Pandiren di Gerdo, lalu akan dulu. Nah, pemirsa Banjar TV, kada karasaan mun Habib kada karasaan. Tonton udah sampai segmen keempat. Jadi segmen keempat nih mun kawa ada sedikit kesimpulan lah yang kawa kita ambil ini. Jadi menurut pian apa yang kesimpulan yang hari ini kita kawa tekankan, Bib? Ya, pertama kita jangan pernah pesimis. Iya, bujur. Dan masyarakat Habib harap selalu kritis terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kalau ada pelayanan publik yang tidak memuaskan, harus berani untuk bersuara. Karena dengan bersuara itulah kita bisa didengar. Kalau kita kada bersuara, siapa orang hendak tahu. Jadi jangan sampai kita berdiam. Dan sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Selatan, Habib akan selalu berkomitmen dan konsisten, dan tolong doanya semua khusus Ustadz agar bisa selalu membela kepentingan masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi perwakilan masyarakat lah Mang Hasan nih harapannya gesan yang kawan disampaikan gesan Habib nih. Lewat Habib nih apa Mang Hasan? Oh, kita kan. Kita harapannya kayak gini, masyarakat saya itu menghendaki dengan apa? Dengan adanya wakil kita dari Kalsel ini, terutama harapannya listrik ini Pak Habib. Nah, listrik. Nah, supaya apa? Supaya jangan lagi bayar kuat. Nah, kawan soal jalanan ini kayak apa? Supaya kalau bisa tuh ke paling pelusuk pun sampai gitu dan mulus. Nah, kayak kulit ulun nih Nah, itu harapannya. Lawan lagi, nang tadi kayak di sini tadi soal apa? Gas tadi. Nah,
kawa bisa lagi. Tersedia dan murah. Jangan miak gas kedua lagi. Gas pulang. Gas pulang. Sama pulang. Nah, itu harapannya itu kayak perjuangan Habib yang bisa diperjuangkan ke Jakarta. Mudah-mudahan ini mewakili kami berataan Bapak. Bandara tadi bandara tadi ya jujur biar tadi jangan pesimis, mudah-mudahan ini cepat kawan dituntaskan. Jadi kita menghadang kayak pas kita sejuk hati kita kan kita sudah sudah berkekancangan nih, penyejuk hati kita nih Al Ustadz Al Mukarram. Nah, Ustadz Miji yang sangat kami cintai dan ilmunya luar biasa. Ustadz minta tiupakan di kawakah Ustaz? Bumbunan sih. Minta tiupakan di bumbunan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi berdapat lawan Habib Habib Abdurrahman Al-Bahasim yang Habib Benua wakil kita ya kan yang mewakili di Kalimantan Selatan. Iya. Walaupun kada tahu pang kakawalan sidinang bertiga nih. Ada juga ke masyarakat menyambut guring aja. Di bukan belakang. Insyaallah. Jadi ini dengan kita menginginkan tadi kesejahteraan seberataan ya kalau lah kesejahteraan khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, apalagi yang sudah disampaikan oleh Habib tadi kan banyak sekali hal-hal yang yang sedang diperjuangkan oleh Sidin, termasuk bandara, termasuk jalanan, nah termasuk tadi gas ya Allah, listrik, nelayan pun kita. Nelayan pun, itu. Nah ini berarti pentingnya adanya persatuan ya Allah di antara kita untuk mewujudkan itu. Bersinergi bahasa wayangnya bersinergi. Itu kan ujar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya berpegang teguhlah kalian atau bersatulah kamu dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, jadi kalau ingin mencapai keberhasilan, kesuksesan itu harus bersinergi, bersatu. Nah, ya kan? Dalam ayat lain sambungannya ujar Allah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah sebagian di antara kamu itu ada orang yang menjadi misionaris, pendakwah. Nah, pendakwah yang mendorong untuk berbuat kebajikan, mencegah dari kemungkaran. Maka nanti kalau sudah bisa melakukan aktivitas itu, wa ulaika humul muflihun. Nah, itulah kata Allah orang yang sukses. Itu orang yang beruntung, bukan beruntung jaya, tapi beruntung di situ sukses. Artinya mendapatkan kesejahteraan berataan. Nah, itu asal menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang sudah sedang diperjuangkan oleh Habib kita ini kan. Nah, itu. Jadi termasuk wakil rakyat kita yang kada di PD aja kan, di PR yang lain itu jangan sampai ujar masyarakat bahar itu 4D. 4D. Datang, duduk, diam, buliknya duit. Ya kalau kan undangan rapat ya datangan, imbah itu dipersilakan dudukan, imbah itu ditakoni orang bagaimana pendapat bapak-bapak, berdiam, tuntung acara absen tanda tangan dapat duit kan, tunang 4D itu kada begau gitu. Iya kalau jadi seharusnya kayak Habib kita ini kan selalu menyuarakan dan betul-betul bisa membentuk jaringan mitra kerja itu tadi. Turun ke bawah aja tadi lalu ada hanya kayu bulan ada. Iya itu kayu bulan tadi. Waktu kita pertemuan dahulu ada SMS masuk kayu bulan jalannya rusak. Iya datangnya. Nah alhamdulillah. Maksudnya yang kayak itu nyakah laki. Jadi itu tapi yang penting bener bandaranya adalah supaya manis nih. Gitu. Jadi ini Habib kan bujur-bujur sudah. Dan itu jadi kado buat Pak Gubernur kita. Presiden yang sudah
sudah hendak purna ini. Iya, habis yang sudah 2 kali lah. Penonton bilang kisah. Itu dah. Kisahnya Ustaz. Kisah tuh biasanya Abu Nawas tuh menang kalau Bib lah. Kalau dalam kisah nih, biasanya Abu Nawas tuh menang. Ini kalah kan? Ada ini kalah. Nah, iya, lain Abu Nawas tuh. Abu kalah kan ya. Biasanya nih. Abu Tawas. Jadi kayak ini ada kisah. Kawan Abu Nawas ini dituduh mencuntan sapi 2 ekor. Iya. Dan itu memang tertangkap. Iya. Tertangkap basah aja orang weh nih. Kawan-kawan ini lah. Kawan Abu ada Nawas karing lah, ada ada karing basah. jadi sapinya ada 2 ekor. Kawannya nih ditangkap orang. Lalu dilaporkan ke raja. Iya. Raja nah ini nah. Anu nih orang mencuntan sapi nah di kampung nah ini orangnya ini sapinya. Nah, ditahan aja nih menunggu kena sidang nih. Sidang langsung raja menyidang di istana karena disaksikan oleh orang banyak kan. Betul. Sebelum inya sidang minta pendapat lawan Abu Nawas. Abu Nawas biasanya kan ikam ini pintar bisa memberi solusi. Nah, ujian kawan lah. ujian kawan mencuntan tadi. Nang mencuntan sapi 2 ekor tadi. Aku ini kan terdakwa sudah nih. Mencuntan sapi 2 ekor. Dan aku ini karena beberapa hari ke depannya hendak disidang oleh raja supaya aku ini lepas dari hukuman kayak apa. Kawan ini lah tolong lah. Oh, Abu Nawas ada. Gampang ya lah. Gampang ada caranya. Kayak apa aja kawannya? Jar Abu Nawas, karena tapi ikam di sidang raja, apapun yang ditakuni raja, ikam jangan menjawab lawan mulut. Anu aja kepala aja bakul kena. Apa kan ditakuni? Nah, ditakuni raja, mah. Cuma aja Abu Nawas berjanji lah. Tapi lah ikam bebas dari hukuman, sapi kan ampun ikam kena. Tapi lah sapi itu ampun ikam, kita bagi 2. Ya Abu Nawas, ya lah ikam seikong, aku seikong. Oh, jenang kawan tadi gampang, asal aku bebas. Sampai waktunya, nang kawan Abu Nawas tadi disidang. Nah, dihadirkan. Abu Nawas kada menghadiri, kada mau. Abu Nawas jauh-jauh aja memantau. Karena bila Abu Nawas hadir ketahuan raja. Ini anunya dalangnya. Jadi sudah sidang. Jadi jar raja, nama Anda inikah? Nah, jinga. Bukuling tuh bang, bukuling kepala. Alamat Anda di anu ya? Nah, umur Anda sekian? Nah, apa benar Anda mencuntan sapi 2 ekor? Nah, wajar aja nih gila orangnya. Kalau gila maka bebas hukuman. Kan gila ya orang. Kan iya kan kalau gila kan kena hukuman. Jar Nabi kan ada kalau apa jar Nabi? Rufi al-qalamu an salasin. 3 golongan yang diangkat dari catatan. Nah, kan artinya orang ini kada dicatat berpahala dan kada dicatat berdosa. Nah, itu ada 3. Nah, yang pertama misalnya ujar Nabi nih, anis sobiyi hatta yahtalima. Seorang anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau belum balik kada dicatat. Sampai bermimpi. Mbah itu. Yang kedua wa anin naimi hatta yastaiqizo. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi selamanya guring kada dicatat. Bakat cakap apa kada bapak? Kada dicatat. Kada dicatat kan. Nah, lalu yang ketiga wa anil majnuni hatta yafiqa. Orang gila sampai sembuh. Kan jangan orang gila sampai jangan kayak itu kasihan sih. Orang gila sampai sembuh ya. Kada kesini sini. Sembuhnya sih. Gila sini lah. Wah. Nah, jadi yang ketiga kan orang gila sampai sembuh. Jadi selamanya gila kada kena. Jadi raja memakai hadis itu. Oh, raja nih gila nih. Bebas dia raja. Wah, bebasnya. Boleh kayaknya membawa sapi. Sekalinya di ujung situ Abu Nawas menghadang. Saja Abu Nawas menghalangi. Sekong mana sekong? Abu Nawas bebas kalau aja. Ayo janjinya mana sekong? Nah, dia pulang. Wah, Abu Nawas gila juga. Kada dapat Abu Nawas sapi. Nah, pemirsa Mejar TV, ini tadi ujungnya lah. Jadi kesimpulan kita hari ini mudah-mudahan jadi sudah disampaikan gasan Habib ini. Kenapa enak kepala lah. Jadi sudah disampaikan tadi visi misi yang masih dalam proses yang masih diperjuangkan Habib. Lawan juga sudah dititipkan tadi pesan-pesan dari masyarakat gasan Habib. Mudah-mudahan kami berharap benar batitip barunya batitip gasan pian kami ini nasib kami di Banjarmasin diperjuangkan bujur-bujur.
ibaratnya titipan kami ini diamanahkan, kalau bahasa agamanya kan diamanahkan ke sampean. Mudah-mudahan aja sidin kawan mengemban, karena amanah ini berat Bang. Mudah-mudahan sidin kawan jadi pemimpin yang amanah itu nah, ya harapan kita itu nang bagus itu nang dipilih. Nah, ya itu. Nah, pemirsa Banjar TV, barilaan lah mun kami ada tas salah pandir. Masalahnya di sini kami maisinya begayaan juga, tapi harapan kami informasinya yang sampai ke pian, lawan ada nilai edukatifnya. Ya kalau terima kasih. Wah, ulun nih salah selan pian ini pintar. Ada nilai edukatifnya. Nih, ulun yang buhan pian handak juga ada keluhan-keluhan apapun yang misalnya instansi yang hendak juga menyampaikan lewat TV, datangi kami, insya Allah kami fasilitasi buhan pian menyampaikan secara santai, tapi informasinya sampai ke masyarakat. Jadi orang kada pindah channel, tetap di sini. Baik nang Pemda Matapura kah? Ya, Pemda Tanah Laut kah? Iya, Pemda Batola kah? Silakan ke sini tanah sampai tanah bumbu sini. Nah, pokoknya nang sampai TV-nya silakan aja ke sini nah. Iya, kita sampaikan secara santai. Nah, terima kasih atas perhatian pian. Ini ulun utuh, nih Mamarina ulun tukang kuritis. Ambang Hasan. Nah, nih Ustadz ulun yang tinggi ilmunya. Ustadz Miji lawan yang kami sayangi, kami cintai. Al Habib Ustadz Habib Abdurrahman, anggota DPD RI, yang insya Allah kepercayaan pian kada sia-sia, insya Allah perjuangan pian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.